Perkenalkan, saya Jeva, saya Giovanni. Saya Angel. Saya Ferdinand. Saya Ropaldo. Selamat menyaksikan. Pantai Midodaren dipilih karena keunikan bentang alamnya yang memadukan pantai berpasir dengan bukit batu yang memerlukan perencanaan cermat untuk perkembangan. Ini adalah wujud dari tempat wisata yang kami identifikasi. Ini adalah Pantai Midodaren yang terletak di Tulung Agung, Jawa Timur. Jadi ada dua jenis data spasial yang kami gunakan. Yang pertama Google Earth. Jadi di dalam data Google Earth yang kami temukan, yang pertama ada rona atau warna. Rona yaitu cerah putih kecoklatan. Rona ini dominan di area pantai, mengidentifikasi material pasir kuarsa yang bersih. Rona biru tua ke Tosca. Rona biru tua menunjukkan kedalaman air laut yang signifikan. Sementara rona Tosca terlihat di zona dangkal dekat pecahan ombak. Rona hijau yaitu rona tersebar dengan kepadatan sedang di belakang garis pantai di lereng. Tebing mengidentifikasi tutupan vegetasi pelindung pandan laut dan rumput pantai. Nah, yang nomor 2 yaitu bentuk. Bentuk melengkung landai yaitu bentuk utama garis pantai yang mengidentifikasi tipe pantai teluk. Bentuk tidak beraturan dan curam menggambarkan formasi tebing-tebing batu gamping kars yang menggapai area pantai. 3. Ukuran. Lebar pantai rata-rata teridentifikasi 50 meter saat air surut, menunjukkan pantai yang cukup luas untuk rekreasi. Panjang garis pantai diperkirakan 2 km untuk area pantai yang dapat digunakan. Pola dan asosiasi. Terdapat pola sebaran jarang sedang pada vegetasi pantai. Objek wisata seperti warung makan semi permanen dan area parkir yang berbentuk poligon sederhana berasosiasi dengan area datar di belakang pantai. Jadi saya akan menjelaskan lebih detail lagi tentang data spasial di Google Earth tentang Pantai Midodaren ini. Yang pertama adalah rona atau warna. Pertama adalah rona cerah atau putih kecoklatan. Ini lebih dominan ke area pasir nih. Iya, dia kalau dari atas sebenarnya warnanya adalah putih kecoklatan dan dia sedikit cerah dan lebih bersih pasirnya ya. Nah, karena ada beberapa tumpukan sampah juga di sini, mungkin karena jauhnya jarak kotak sampah, jadi mungkin banyak yang buang sampah sembarangan. Lalu yang kedua adalah rona biru tua ke Tosca. Ini menunjukkan tentang kedalaman laut. Ya. Lalu jenis yang kedua yaitu perspektif geoportal. Yang pertama topografi atau kemiringan lahan. Kemiringan pantai diklasifikasikan sebagai landai ideal untuk rekreasi. Kemiringan tebing sangat curam, mengidentifikasi perlunya manajemen resiko di area belakang pantai. 2. Data hidrologi dan kerentanan. Tinggi gelombang. Data menunjukkan tinggi gelombang signifikan 0, sampai 1,5 meter yang merupakan potensi energi besar yang menghantam pantai. Pasang surut, IP campuran condong ke harian ganda dengan rentang 1 sampai 2 meter, mempengaruhi lebar area Andaman. Area ini memiliki potensi abrasi dan erosi karena hantaman gelombang ekstrim yang harus dipetakan dalam zona kerentanan. 3. Penggunaan lahan tematik. Zona rekreasi terpetakan di area pasir utama. Zona konservasi terpetakan di area vegetasi pantai, memerlukan lapisan perlindungan dalam tata ruang. 4. Data administrasi. Lokasi terpetakan secara pasti di Desa Tulung Agung, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulung Agung, Provinsi Jawa Timur, yang menentukan pihak pengelola resmi. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit lebih detail tentang perspektif geoportal. Yang pertama adalah topografi kemiringan lahannya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kemiringan pantainya ini bisa diklasifikasikan sebagai landai ideal untuk rekreasi. Nah, di sini dia cukup bagus karena kemiringannya ini sangat ideal untuk tempat rekreasi. Lalu yang kedua adalah kemiringan tebingnya. Nah, di sini sebenarnya cukup curam dan sebenarnya perlu untuk manajemen resiko di area belakang pantai. Karena di area belakang ini cukup curam dan mungkin kalau tidak ada manajemen resiko mungkin saja akan ada korban jiwa. Lalu yang kedua adalah data hidrologi dan kerentanan. Jadi di sini tinggi gelombangnya itu disignifikan 0,5 sampai 1,5 meter yang merupakan potensi energi besar yang menghantam pantai. Di sini kita lihat di bagian gelombangnya, yang bagian putih pinggir-pinggirnya ini adalah gelombangnya. Lalu yang kedua adalah pasang surut. Nah, dia ini tipe campuran dan dia ini condong ke harian ganda dengan rentang 1 sampai 2 meter yang memengaruhi lebar area aman. Jadi kan sebenarnya area amannya itu adalah 50 meter ketika sedang surut. Nah, tapi karena dia ini rentang pasang surutnya ini bisa sampai 2 meter, jadi bisa memengaruhi sedikit area amannya di sini. Ya, ini cukup rentan kalau misalkan lagi pasang surut.
Nah, lalu yang ketiga adalah Andaman. Nah, area ini memiliki potensi abrasi dan erosi karena hantaman gelombang yang ekstrim. Jadi harus dipetakan dalam zona kerentanan. Ya, jadi karena di sini memang cukup tinggi gelombangnya, memang harus dipetakan dalam zona kerentanan. Nah, lalu yang ketiga adalah penggunaan lahan tematik. Nah, ini zona rekreasi. Ini terpetakan di area pasir utama. Di sini pasir utamanya yang sedikit putih kecoklatan cerah ini. Yang terakhir adalah zona konservasi. Dia ada di area vegetasi pantai dan dia memerlukan lapisan perlindungan dalam tata ruang. Alasan kami memilih data spasial dari geoportal ini itu karena penginderaan jauh menjadi kunci dari pengolahan Pantai Midodaren karena teknologi ini mampu memberikan gambaran lengkap tentang kondisi wilayah tanpa harus melakukan observasi survei secara langsung. Juga melalui citra satelit perubahan garis pantai, pola abstraksi, kondisi ombak musiman, serta persebaran vegetasi dapat dipantau secara langsung atau berkala dan akurat. Terima kasih. Jadi, teman-teman saya tadi sudah menjelaskan tentang informasi pantai ini. Dan maka itu kita itu harus dengan kesadaran penuh menjaga kelestarian pantai tersebut. Ayo kunjungi pantai ini dan menjaga kelestariannya. Sekian video dari kami, semoga bisa bermanfaat. Dan jangan lupa untuk berkunjung ke Pantai Midodaren dan tetap menjaga kelestarian alamnya ya. Terima kasih.